Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi gak tahu capeknya karena apa? Halo, Halo, kembali lagi di podcast kita, Reality Talks. Real Talks, Real Life, Real Eyes. Nah, jadi sebelum ke pembahasan berikutnya, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Nah, perkenalkan nama aku Winda Sirahaju, aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Dan aku Anissa Uliasa Fitri, aku mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, di sini kita tuh bakal ngebahas topik tentang gimana sih rasanya jadi manusia yang selalu harus memenuhi ekspektasi semua orang, mulai dari ekspektasi keluarga, pertemanan, bahkan orang-orang sekitar, sampai sempat ngerasa capeknya jadi manusia. Iya sih, emang kayak jujur, emang secapek itu sih. Kalau misal kita harus memenuhi segala ekspektasi, entah itu dari orang tua, dari lingkungan, dari pertemanan, dan itu emang bener jujur itu energi drain banget sih, sumpah. Kalau misal kamu ada pengalaman apa gitu? Aku tuh pernah di salah satu posisi di mana menurut aku itu tuh titik terendah aku, yang dimana aku tuh harus memenuhi ekspektasi keluarga aku. Jadi kayak misalkan contohnya misalkan aku dituntut untuk ranking, tapi ketika aku nggak memenuhi ekspektasi mereka, mereka tuh marah karena aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka tersebut. Oke, kalau aku kayaknya beda deh. Aku sama Anissa ini beda ya. Kalau misal kamu kan dituntut untuk ranking gitu Iya. kan. Nah, kalau misal aku pernah berusaha juga memenuhi ekspektasi orang tua aku. Aku pengen menjadi seorang mahasiswa, entah itu seorang murid yang memang berprestasi ya. Dan aku kayak bener-bener ngejar banget nilai, ngejar banget angka sampai aku ranking 1 waktu di SMK. Ranking 1, ranking 3, tapi orang tua aku nggak pernah bilang apa-apa. Dia nggak pernah apresiasi aku dan hal sebagainya. Jadi kayak gimana aku mikirnya, aduh aku udah berusaha loh gitu untuk memenuhi ekspektasi dari keluarga aku ini gitu, tapi mereka tuh nggak ada. Ya nggak ada apresiasinya, Iya, kayak sumpah. bahkan nggak ngungkapin rasa bangga atas Iya. usaha yang udah kita lakuin. Iya. Gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kita menjadi seorang orang tua ya, terus kita punya anak nih, anak kita berprestasi gitu, anak kita tahu nih anak kita benar-benar ngejar banget, ambis banget, kita harusnya at least apresiasi Iya, lah anak kita ya. apresiasi gitu. Ini enggak sih. Bahkan mungkin kata apresiasi itu sebenarnya yang dibutuhin banget sama Iya. seorang anak, karena Emang bener mau banget. gimana pun ungkapan bangga orang tua tuh menjadi Iya. dukungan anak, dan kayak oh ini orang tua gue juga bangga nih sama Iya. gue, jadi Iya. ya udah gue juga Kita kayak makin semangat kan. iya, kayak ngejar usahanya terus. Tapi kalau misalkan kita harus dituntut jadi harus memenuhi ekspektasi semua orang, kadang kita juga ngerasa capek. Bahkan kayak maksudnya banyak orang-orang yang notabene lebih ke datang ke psikiater karena mereka ngerasa capek, karena Iya. nggak bisa ngungkapin yang mereka rasa. Contohnya Iya. kayak gini, contohnya aku tuh lagi sedih nih ya, terus aku ngungkapin ke orang tua aku, tapi menurut orang tua aku itu tuh hal yang simple dan sepele dan nggak perlu disedihin. Betul banget sih, aku juga pernah merasakan hal yang sama juga ya. Aku kayak punya banyak banget nih masalah. Udah aku nggak diapresiasi, tapi aku juga di satu lain, namanya manusia ya, kita kan pasti ada di bawah dan ada di atas, kita punya masalah juga gitu. Nah, aku pernah ngomongin ke orang tua aku gini, tapi ujung-ujungnya malah disuruh ibadah terus-terusan. Iya, guys. kayak gitu. Jujur itu tuh sebenarnya gimana ya, ibadah itu memang membantu ketenangan batin banget sih, tapi untuk kalau misal untuk menyelesaikan masalahnya kita tuh butuh solusi juga dari orang tua, dari orang-orang yang memang lebih dewasa dari kita gitu. Ya jadi kayak seorang anak tuh sebenarnya ketika cerita ke orang tua tuh nggak bisa, karena nggak bisa semua orang tua bisa dengerin cerita anaknya. Jadi kadang banyak beberapa anak yang mendem perasaan hal tersebut sampai dimana mungkin ada di titik capeknya dan lemahnya. Salah satunya mungkin sampai datang ke psikiater dan lain-lain, bahkan orang tuanya nggak tahu. Tapi ketika orang tuanya tahu kalau anak tersebut datang ke psikiater, dia tuh marah dan merasa kayak kenapa datang ke psikiater? Iya, apa sih fungsi kita sebagai orang tua gitu? Tapi mereka itu kayak marah, sedangkan mereka itu tidak mendengarkan kita juga. Kita pengen solusi, apa sih solusinya? Kita malah disuruh ya ibadah. Iya gitu. Sebenarnya mereka itu harus tahu kausalitasnya juga gitu dari suatu permasalahan yang kita alami gitu. Terus sekarang keluar kenapa sih harus ke psikiater, ngabisin uang? Kan ada orang tua, tapi sedangkan orang tuanya itu tidak memberikan masalah yang relevan gitu kepada permasalahan kita. Terus kayak banyak juga anak yang nggak pernah didukung. Terus banyak juga anak yang kayak kenapa kamu bisa sedih itu, padahal kita tuh nggak pernah bikin kamu sedih. Padahal tanpa mereka sadar, ucapan bahkan perilaku mereka tuh bisa bikin anak down sampai dimana anak tuh ngerasa kayak
ya udah aku tuh nggak punya siapa-siapa dan aku hidup sendiri gitu. Tapi orang tua nggak pernah sadar nih kenapa mereka kayak gitu kepada anaknya, yang sampai anaknya tuh kayak ngerasa, aduh gue tuh nggak punya siapa-siapa nih gitu. Tapi orang tua tuh kayak, aduh apa sih, kayak masalah gitu doang dibesar-besarin. Serius. Terus mereka itu malah membandingkan nasib, Iya guys. betul. Kayak contohnya kalau sekarang kan ini permasalahan sebagai remaja, Gen Z dan hal sebagainya gitu ya. Mereka tuh malah kayak, kamu mah nggak tahu aja, mama dulu lebih Kayak parah gimana? daripada kamu. Iya, kamu tuh harus kuat gini-gini tanpa memberikan solusi gitu. Jadi kita juga bingung sebagai anak ya. Iya. Bukan solusi sih, lebih tepatnya kayak ya gimana, nggak mengajari kita gimana caranya kuat dan lebih kuat dari Iya. mereka gitu. Padahal kita tuh pengen lihat nih gimana sih cara kuat dari sisi orang tua tuh gitu. Tapi mereka nggak nunjukin rasa kuat tersebut kepada kita Iya. gitu. Yang bikin anaknya tuh kayak, kita aja sih remehin nih, Iya. nggak pernah didukung. Kalau ada masalah, oke disuruh ibadah, padahal emang ibadah tuh emang kewajiban Iya. gitu. Mungkin kita juga sempet hilang arah gitu, tapi Iya. bukan berarti kita juga nggak pernah beribadah, karena mungkin ibadah tuh tapi ibadah tuh emang bikin kita tenang gitu. Iya. Tapi maksudnya jawaban yang kita butuhin tuh bukan tentang kayak gitu Iya. gitu. Tapi melainkan memang solusi nyata yang seharusnya memang orang tua itu provide untuk anaknya gitu. Iya kayak gitu. Dan menurut aku sendiri sih ya, kalau misal kita ngomong tentang ilmu parenting itu sendiri, kita tuh kalau misal ada anak yang kayak punya problem terus pengen tahu gitu gimana opini kita terhadap masalah tersebut, harusnya kita tuh nggak membanding-bandingkan nasib kita dengan nasibnya si anak. Iya. Nah, karena balik lagi ke pertanyaan awal, karena kan memang orang tua itu sendiri kan yang pengen mengkehendaki kita gitu untuk melahirkan kita di dunia gitu. Tapi setelah kita lahir malah ya nggak di-treat yang begitu baik juga sih sama orang tuanya gitu, dan itu parenting yang gagal juga sih. Karena menurut aku tuh kayak anak tuh bukan sebuah ekspektasi yang Iya. harus bisa mengikuti ekspektasi dan standarnya orang tua. Iya. Contohnya orang tua pengen anaknya jadi seperti ini, tapi anak tuh nggak bisa jadi seperti ini, malah hilang. Maksudnya kayak dia punya arahnya sendiri, tapi orang tua nggak terima karena kenapa kamu nggak bisa memenuhi ekspektasi, padahal standarnya jadi manusia tuh kita tuh nggak perlu memenuhi ekspektasi semua orang gitu. Iya, Jadi hiduplah selayak-layaknya kita bisa ngejalanin semuanya sendirian gitu loh. Nah, Ya, bener sih. Kamu kalau semisal, tapi kamu pernah nggak sih kayak ada di fase kalau orang tua kamu tuh ngebanding-bandingin kamu sama anak yang lain? pernah aku tuh nggak ada di fase pernah di fase itu, tapi menurut aku itu nggak terlalu sakit, tapi lebih sakit tuh dimana seorang adik dibandingin sama seorang kakaknya, padahal maksudnya sama-sama darah daging dia, tapi Iya, dia iya, membandingkan kayak contohnya, kakak kamu aja bisa kok jadi kayak gini, kakak kamu juga bisa kok jadi kayak gini. Itu tuh kadang ada beberapa anak yang bisa bikin dia tuh jadi kayak, oh berarti aku harus jadi kakak aku. Tapi ada beberapa mungkin di saatnya, di fasenya yang ngerasa kayak, aku tuh nggak pengen dibandingin kayak gitu, yang akhirnya memberontak dan akhirnya membenci kedua belah pihak, yaitu kakaknya dan orang tuanya. Iya, ya, Kayak gitu. Aku juga pernah ada di posisi itu. Kalau semisal mama aku sih, karena mungkin aku berasal dari orang tua yang religius ya. Jadi kalau semisal aku dulu punya temen nih pas aku kecil, Ya. dia tuh sekarang tuh memang religius banget sih, kayak pakai kerudung gitu lah intinya. Nah, kadang orang tua aku tuh kayak suka ngebandingin tuh, ya tuh anak tetangga dia suka pakai kerudung, dia suka kayak gini gitu. Tapi kalau semisal kita berpikir secara logis gitu ya di sini, mereka itu membandingkan perilaku kita tanpa mereka tuh nggak ngelihat sisi positif dari anaknya sendiri tuh apa sih gitu. Iya kan, kalau semisal nih kita berani diadu lah ini, adu skill, adu kecerdasan atau adu apapun itu gitu, itu tuh pasti ada aja di sisi kita tuh yang menang gitu loh. Iya gitu. Jadi untuk patokan dari perbandingannya itu sendiri tuh bahkan itu tuh nggak adil loh gitu, kayak gitu sih. Tuh kayak Iya. gitu. Terus mungkin ada nih selain di keluarga, kayak di pertemanan, bahkan percintaan gitu, yang dimana kayak kita tuh emang harus banget menuhin semua orang, antara keluarga, pertemanan, percintaan. Nah, kalau di situ di antara ketiga itu kamu udah nih keluarga. Nah, kalau dari pertemanan atau percintaan, kamu pernah nggak sih ngerasa nggak menuhin ekspektasi mereka, atau mereka pengen banget berekspektasi ke kamu lebih, tapi kamu nggak bisa? Aku sih sebenarnya pernah ada di dua kubu ya. Ya. Jadi yang pertama itu aku pernah kayak effort abis-abisan buat pasangan aku, tapi memang tidak diapresiasi. Ya, Sama aja sih, sama aja kayak orang tua aku sebenarnya kayak gitu ya. Memang sama-sama nggak diapresiasi gitu, walaupun kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk mempertahankan apa sih hubungan. Hubungan. Tapi kalau semisal, percaya nggak sih kalau semisal
cinta laki-laki itu tuh harus lebih kuat daripada cintanya perempuan. Iya betul, karena kalau misalkan cinta laki-laki lebih kuat, kalau misalkan kita ngerasa lagi egois ya pasti kayak dia tuh kayak ya udah lebih nenangin. Tapi kalau misalkan cintanya yang lebih dominannya cewek, kayak agak aneh, yang harus nge-treat cowok tuh kayak like princess. Iya, gitu sih. Jadi kayak kalau semisal cinta si cowoknya itu lebih kuat, nah itu kayaknya 90% itu relationship-nya itu tuh bakal bertahan. Lama. Tapi kalau semisal itu sebaliknya, itu tuh nggak akan bertahan lama gitu. Iya, Malah kitanya aja sebagai cewek tuh malah kayak ngerasa feeling lonely dan ya kesiksa aja sendiri iya, gitu. gitu. Kayak kadang tuh sampai ada di mana hubungan itu tuh jadi toksik akhirnya. Iya, benar. Karena keegoisan kedua belah pihak, yang satu pengennya di ngerti, yang satu nggak bisa ngerti. Iya. Padahal mungkin dari dua arah tuh mereka tuh udah berusaha saling memahami, tapi mereka nggak menemukan jalan keluarnya dari suatu hubungan ini gitu. Mungkin mereka tuh punya cinta, tapi bentuk cinta dan kapasitasnya itu sangat beda. Iya. Nah mungkin ya akhirnya jadi toksik. Terus akhirnya kayak ya kamu tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi aku loh, aku tuh pengennya kamu kayak gini, aku pengennya kamu kayak gini. Nah padahal sebenarnya hubungan juga bukan perbandingan sama orang lain. Juga. Tapi emang kadang sih di beberapa relationship gitu banyak juga relationship lainnya tuh yang mereka tuh membandingkan hubungan mereka dengan yang lain. Orang lain ya. Kayak gitu, dan itu sebenarnya itu tuh nggak sehat sih guys. Itu tuh kayak mengarah ke toxic relationship. Kalau kalian harusnya memang saling try your best to each other gitu loh. Jadi kayak yang satu effort, yang satunya lagi effort gitu. Kayak kita nggak usah sih kayak membanding-bandingkan gitu relationship kita sama yang lain kayak gitu. Karena ujung-ujungnya tuh bakal ngerasa capek gitu kalau misalkan kita tuh nggak pernah sama kayak orang lain tuh, dan akhirnya tuh dia tuh kayak nyesel gitu, kayak kamu kok nggak bisa sih kayak jalanin hubungan kayak mereka gitu. Padahal dia nggak tahu konteks masalah itu bukan di salah satu pihak, tapi di dua belah pihak, yang akhirnya hubungan itu kayak jadi aduh lama-lama tuh jadi toksik aja nih, kayak cintanya berkurang tapi toksiknya tuh benar-benar nambah. Bahkan kadang kalau udah jalanin hubungan toksis tuh kadang nggak bisa lepas, ngerti gak sih, kayak susah banget nih ngelepas padahal udah toksik banget, padahal kayak orang-orang tuh udah nyuruh udahin lah karena gini tapi karena sebenarnya balik lagi sih ke orangnya ya. Kalau semisal aku ada pernah di posisi kayak aku tuh bener-bener kecintaan banget sama cowok aku, dan orang-orang memang aku kan udah ceritainnya gini dan mereka tuh pasti bakal bilang ini udah nggak beres nih, ini udah toksik nih, mending putusin aja. Tapi gara-gara kita bener-bener yang secinta itu banget, kita itu nggak bisa lepas. Betul, karena aku juga pernah ngerasa di posisi toxic relationship kayak gitu, kayak dimana mungkin cowokku tuh ini udah toxic secara fisik atau secara verbal, tapi aku tuh nggak bisa ngelepas karena aku walaupun semua orang udah nyoba buat datang ke aku, tapi aku nggak bisa lepas. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya teman yang ada di situasi kayak gitu, itu tuh nggak cukup kayak buat kamu udahan aja deh sama dia, nggak cukup. Karena kenapa? Karena seseorang tersebut tuh belum ngerasa capek. Jadi dia tuh harus ngerasa capek dulu baru dia bisa ngelepas. Tapi kalau dia belum ngerasa capek, menurut orang itu ngerasa energi, menurut kita tuh belum, karena kita belum ngerasa capek gitu. Jadi gimana ya? Jadi sebelum kita menuju ke hubungan yang toksik kayak gitu tuh kayak kita tuh harus dari sekarang tuh kayak kurang-kurangin lah punya ekspektasi lebih kepada pasangan. Karena pada dasarnya tuh emang semuanya ada kelebihan ada kekurangan, tapi gimana caranya kita saling ngelengkapin hubungan itu gitu loh. Ya sih, kayak emang jujur orang-orang yang memang susah lepas dari toxic relationship itu tuh mereka tuh kalau kita bilangnya udah putus-putus aja, itu mereka nggak akan putus, tapi mereka itu bakal nunggu sampai mereka capek banget, capek secara mental, secara apapun itu baru mereka lepas. Iya betul. Dan itu tuh move on-nya juga masih lama sih. Iya, move on-nya lama. Iya lama banget itu. Kamu paling lama move on-nya berapa? Setahun. Setahun. Padahal kayak menurut orang tuh toksik, tapi menurut aku tuh kayak enggak loh, dia tuh ada sisi baiknya gitu. Tapi orang tuh kayak enggak, ini toksik banget gitu. Karena mungkin sebelum dia jadi toksik, sebelum itu tuh dia tuh pernah bener-bener kayak sayang itu gitu. Bener banget ya bener kan? Banget iya, kayak dia tuh pernah sayang gitu sama kita, dan kayak dia tuh kita tuh banyak banget lah memori kenang-kenangan gitu lah guys. Jadi ketika mau udahan tuh kayak aduh kayak sayang banget deh kalau ini udahan gitu. Aku soalnya aku pengen tetap sama dia kayak gitu kan. Ya tapi memang nggak sejalan aja sih kayaknya. Tapi memang waktu itu bener-bener ini banget sih, kayak berpengaruh banget. Misalnya kita move on 1 tahun, tapi setelah kita move on tuh kita langsung mikir, wah kayaknya emang relationship yang dulu nih gak worth it. Iya gitu. Aku bersyukur banget loh aku putus sama dia gitu. Emang aku kayak gitu sih. Iya, harus ada yang ngerasa di titik capek
kayak oh ternyata dia tuh emang gak better gitu buat kita gitu. Makanya kayak kadang kayak buat cewek-cewek tuh lebih apa ya, maksudnya lebih milih-milih lah untuk memilih pasangan, benar. karena pasangan tuh bakal jadi teman kita gitu, teman cerita, teman apa-apa. Karena makin dewasa tuh, kamu ngerasa gak sih kalau makin dewasa kita tuh bakal sering sama pasangan kita dibanding sama teman? Bener banget. Kita bahkan kayak teman tuh malah makin sini makin dikit. Tapi kita punya pasangan kita gitu. Tapi dibanding itu semua tuh masih banyak orang-orang yang memang memilih temannya daripada pasangannya gitu. Kayak gitu. Ya tapi intinya kayak gitu aja sih guys cerita dari kita. Tapi kalau semisal kalian nih ada kayak apa ya, isu tentang relationship, tentang ekspektasi kalian sama orang tua kalian bisa komen banget di bawah, nanti kita bahas guys. Ya. Nanti kita bakal bahas satu persatu, mungkin kalian bisa nemuin solusi dari kita gitu. Yes, kayak gitu sih. Oke. Udah habis. Udah 16 kan? Itu 16. Oke, mungkin segitu aja cerita singkat karena itu kayak podcast awal kita banget. Iya, ini kita podcast awal kita banget sih guys. Kita kalau misal ada yang kayak mau berinteraksi gitu, kita dipersilahkan banget gitu. Nah, mungkin beberapa waktu ini kita udah nemenin kalian semua nih. Tapi kita tuh bakal pamit gitu. Oke guys, makasih ya yang buat udah nonton. Kalau misal kalian ada permasalahan apapun itu, kalian bisa bebas berkomentar di kolom komentar guys. Oke. Bye bye. Bye bye.